Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis pajak dan asas pemungutan pajak. Kalau kita bisa melihat golongannya, maka ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung itu pada intinya adalah wajib pajak itu memikul sendiri dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Misalnya pajak penghasilan, kalau kita bisa lihat kita sebagai wajib pajak setiap tahunnya, kalau kita sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak dan mempunyai NPWP, maka setiap tahunnya harus bisa melaporkan pajak. Kemudian ada pajak tidak langsung yang bisa dilimpahkan kepada pihak lain dan hanya dikarenakan hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalkan pajak pertambahan nilai. Nah, ketika kita misalkan menurut sifatnya maka ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Kalau kita melihat pajak subjektif, maka jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak sebagai subjeknya. Setelah diketahui keadaan subjeknya, barulah diperhatikan keadaan subjeknya atau objeknya sesuai dengan daya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Artinya bahwa pajak subjektif ini memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau kebutuhan pribadi wajib pajak. Yang selanjutnya adalah pajak objektif. Maka jenis pajak ini dikenakan ketika memperhatikan objeknya berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalkan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan pemungutannya ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Kalau pajak pusat itu contohnya PPh, PPN, atau PPNBM atau pajak penjualan barang mewah, atau bea metrai, bea dan cukai, dan PBB, atau perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Kalau pajak daerah ada pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, dan sebagainya. Siapa yang memungut pajak? Maka pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang turunannya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kalau di dalam tataran pemerintah daerah, maka Dispenda. Nah, jadi ada pajak daerah, ada pajak pusat. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, kalau kita bisa melihat bagaimana peranan pajak bagi negara, maka ada hal yang menarik yang perlu kita kaji, yaitu tentang asas kebangsaan, di mana pengenaan pajak itu dihubungkan dengan nilai-nilai kebangsaan suatu negara. Misalkan pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia atau yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya, hal yang semacam ini bisa dikatakan dalam bentuk usaha tetap BUT, yang mana di dalam konsep asas kebangsaan ini mengutamakan wajib pajak luar negeri. Namun di sisi lain perlu kita cermati bahwa peranan pajak bagi negara itu juga menarik di dalam
berlakunya asas sumber dengan memperhatikan bagaimana pajak penghasilan itu ya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak, sehingga kita bisa lihat bahwa apakah nilai-nilai daya pikul bagi wajib pajak itu juga bersumber dari pajak penghasilan yang selama ini berada di dalam negeri ataupun bahkan di luar negeri. Itu menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan yang mana nantinya bisa menjawab rumusan ketika asas sumber ini mempunyai konsep daya pikul bagi negara untuk memaksa kepada warga negaranya dalam rangka untuk penerimaan kas negara. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih.